apakah pernyataan memakzulkan yang digulirkan oleh petisi 100 Jokowi sampai hari ini belum turun? Memang secara fisik dia masih makan gratis sebagai presiden, tapi secara moral itu sudah jatuh. Jadi tidak berhenti pada Jokowi turun, secara moral ini berhasil melucuti Jokowi dan hanya menunggu waktu pada bulan Februari di mana Jokowi akan mengalami demosioner. Dia bukan lagi presiden. Maka pada bulan Oktober, petisi 100 dan jutaan rakyat dan seluruh elemen bangsa, mereka akan menggunakan lompatan penegakan hukum lewat jalur-jalur penegakan hukum yang ada. Oleh sebab itu, Jokowi berada pada kecemasan yang sangat luar biasa. Dia mengalami satu akrobat kegilaan politik. Kalau ibarat orang jatuh dari kapal, dia tidak bisa berenang, apa saja dipegang. Nah, kepanikan ini menunjukkan bahwa bayangan yang paling kuat di mata Jokowi, di mata istrinya, di mata anaknya, yang setiap hari muncul setiap bangun tidur atau mau tidur, dia akan dituntut oleh rakyat. Kita tahu bahwa Mas Faisal ini sangat sayang pada negeri ini, ya, cinta keadilan, sehingga kalau seperti itu mengekspresikannya betul memang keras. Jadi kerasnya itu karena marah terhadap orang yang paling dikenal itu kan beliau ngamuk-ngamuk tentang Erick Thohir. Orang merasa terwakili kepuasannya. Nah, apa kemudian nasihat pada masyarakat menghadapi situasi Pilpres yang akan segera berjalan ini? Dan tentu Mas Faisal sangat sedih sekali ya melihat masyarakat sudah bertahun atau berbulan-bulan ini memperjuangkan dengan pikiran, harta dan segala macamnya, tahu-tahu cuma dicurangi ceplek gitu. Apa nasihat Pak Asgaf? Saya pikir di ujung acara ini saya mau menegaskan dengan tulus dan apa adanya. Sebagai rakyat, ketika kekuasaan itu dipertunjukkan secara ugal-ugalan, secara norak oleh Jokowi, kemudian rakyat menghendaki representasi dari tokoh-tokoh nasional tampil. Minimal secara moral mereka menggaungkan, membunyikan pesan yang kuat, mewakili kesadaran publik. Dan itu dilakukan secara cemerlang, secara bagus oleh para tokoh yang tergabung di petisi 100. Itu satu lompatan pemutahiran politik. Jadi kalau ditanya apakah pernyataan memakzulkan yang digulirkan oleh petisi 100 Jokowi sampai hari ini belum turun, memang secara fisik dia masih makan gratis sebagai presiden, tapi secara moral itu sudah jatuh. Sudah dikembalikan dia ke gorong-gorong politik, mana tidak lagi memiliki nilai apapun. Nah, kita mengkonfirmasi efek dari lompatan kecemerlangan politik yang dibikin oleh politisi petisi 100. Terjadilah di kanal-kanal media sosial orang hari ini berani mengatakan memang benar dia seorang pembohong, dia seorang yang curang, dia hanya untuk memikirkan semua sumber daya negara hanya untuk satu anak, demi meloloskan anaknya jadi wakil presiden. Jadi suara moral ini kalau tidak diikuti dengan langkah tegas konsolidasi partai politik di parlemen untuk menghentikan dia menggunakan hak-hak konstitusi yang tersedia, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana reaksinya kemudian? Saya menduga ketika Jokowi turun, petisi 100 itu akan lebih jauh bersama rakyat, jutaan rakyat, mengatakan akan terbuka pengadilan-pengadilan yang ada untuk kemudian mengkonfirmasi kesalahan-kesalahan praktek kekuasaan yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi tidak berhenti pada Jokowi turun, secara moral ini berhasil melucuti Jokowi dan hanya menunggu waktu pada bulan Februari di mana
Jokowi akan mengalami demosioner. Dia bukan lagi presiden. Maka pada bulan Oktober, petisi 100 dan jutaan rakyat dan seluruh elemen bangsa, mereka akan menggunakan lompatan penegakan hukum lewat jalur-jalur penegakan hukum yang ada. Maka tidak selesai ini masalah yang dikunci oleh Jokowi di parlemen, tapi sebenarnya pintu-pintu untuk menyeret pertanggungjawaban Jokowi itu justru akan lebih berbahaya di jalur-jalur pengadilan. Nah, suara-suara itu muncul. Jadi sebenarnya ini satu berkah politik yang diinisiasi oleh Bang Marwan dan kawan-kawan yang mengingatkan kita bahwa masih tersedia instrumen-instrumen, jalur-jalur kebaikan untuk menggunakan hak sebagai warga negara melalui jalur hukum. Jadi penegakan hukum ini pasti akan terjadi walaupun pilpres terjadi atau tidak terjadi. Oh iya, itu pasti, karena masa jabatan kekuasaan itu tidak bisa seumur hidup. Dari mana? Ini negara, bukan kerajaan. Oleh sebab itu, Jokowi berada pada kecemasan yang sangat luar biasa. Dia mengalami satu akrobat kegilaan politik. Kalau ibarat orang jatuh dari kapal, dia tidak bisa berenang, apa saja dipegang. Nah, kepanikan-kepanikan ini menunjukkan bahwa bayangan yang paling kuat di mata Jokowi, di mata istrinya, di mata anaknya, yang setiap hari muncul setiap bangun tidur atau mau tidur, dia akan dituntut oleh rakyat di semua jalur-jalur penegakan hukum. Dan itu tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena petisi 100 sudah meletakkan dasar arah penegakan bernegara secara berkeadilan. Kalau mereka menuntut dimakzulkan, tentu mereka kan sudah punya fakta. 1, 2, sekian ribu berbagai aneka kebijakan yang selama ini menzalimi rakyat. Nah, kita tinggal tunggu dalam peristiwa ini. Tapi saya ingin mengapresiasi langkah-langkah para tokoh nasional, Bang Marwan dan kawan-kawan, bahwa ini adalah politik tauhid dengan daya pancar cahaya kebenaran yang harus merasuk di seluruh hati rakyat, bangkit saling bergandeng tangan, bahwa petisi 100 tidak berdiri sendiri. Ingat itu Jokowi. Dia bersama jutaan rakyat yang menghendaki penegakan keadilan dalam bernegara. Apakah itu jalur konstitusi atau jalur pengadilan nanti, ujungnya dia akan harus dimintai pertanggungjawaban. Semangatnya itu kan, Baik. Kira-kira dari saya. Closing statement Pak Marwan. Saya tahu kan Pak Marwan melihat paling tidak kan banyak kelompok masyarakat yang sangat meluas ini melihat, mencintai ada salah satu calon yang mereka percaya gitu ya. Nah, melihat seperti ini, apa saran Pak Marwan dari petisi 100 ini, melihat seperti ini, mensikapi atau saran kepada masyarakat mensikapi untuk pilpres ini yang sudah di depan mata? Apakah tetap berubah agenda petisi 100 dan pemakzulan itu, nunggu pilpres dulu atau seperti apa? Iya, saya kira saya jawab dulu tadi dari Bang Khairul bahwa petisi 100 memang namanya petisi 100 itu berangkat dari jumlah orang 100 orang. Tapi itu hanya inisiator. Karena faktanya setelah itu ribuan orang bergabung di petisi 100. Dan itu bukan cuma di Jakarta, Bandung saja, tapi seluruh Indonesia. Termasuk dari Aceh sampai ada yang di Makassar misalnya. Jadi itu. Kemudian yang menjawab tadi Om Lim, saya kira saya sudah sampaikan untuk rakyat itu tidak hanya terpaku pada urusan pemilunya saja, tapi juga ikut bergabung dalam gerakan moral petisi 100 untuk segera terwujudnya pelengseran Presiden Jokowi. Itu yang paling penting untuk rakyat paham. Dan kalau arus rakyat sudah seperti itu, maka bagi pengkhianat konstitusi ini, kita juga ingin menghimbau partai-partai pendukung Jokowi yang ada saat ini, bahwa beliau ini bukan cuma mengkhianati konstitusi, tapi juga mengkhianati PDIP misalnya. Nah, karena itu saya berharap PDIP dan partai-partai pendukung Jokowi ini bergabung dengan arus rakyat tadi yang akan terus membesar ini, saya yakin di bulan Januari, untuk juga ikut bekerja menjamin bahwa Jokowi ini segera lengser.
ya, terutama saya berharap dari PDIP, ya, arus rakyat sudah sedemikian rupa, moral dari pemerintah ini sudah sangat rusak. Tadi saya sebutkan merampok kedaulatan rakyat, ya, kemudian melakukan kejahatan demokrasi, ini sudah nyata. Jadi sementara PDIP ini kan juga lahir terutama setelah reformasi. Reformasi sudah dikhianati, maka sudah saatnya bagi PDIP, bagi Bu Mega ini bergabung dengan arus besar rakyat untuk bagaimana supaya Presiden Jokowi dan 5 orang yang tadi disebut itu untuk segera berakhir masa pemerintahannya. Saya kira itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya udah bergesernya demokrasi dari prinsip Pancasila ke demokrasi liberal itu sudah melandasi satu proses kecurangan dalam komitmen konstitusi, di mana pendiri bangsa, para pejuang pembentukan NKRI menghendaki arah konsolidasi nasional kita berbasis Pancasila, ideologi Pancasila, di mana pasal Pancasila sila keempat menegaskan pendekatan musyawarah mufakat. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam konteks musyawarah dan mufakat, dan bergeser ke liberal itu adalah satu proses jalan menuju kecurangan yang menghasilkan aneka praktek politik amburadul yang sampai pada hari ini. Jadi kalau ditanya dari mana, apakah sudah mulai, dari mana kecurangan? Dasar konstitusi itu membuka jalan kecurangan. Kita memilih demokrasi liberal dan hari ini semakin jauh. Kemudian pilihan kita kepada basis sekularisme dan demokrasi liberal ini menghasilkan satu budaya politik yang sangat berbahaya, semakin menjauhkan rakyat dari hak politik mereka, hak negara. Tumbuhlah budaya politik transaksional, satu budaya politik yang menghasilkan representasi perilaku partai politik dan para elit di ruang atau di puncak politik dan demokrasi itu menjadi melegitimasi kecurangan. Jadi budaya politik curang, budaya politik transaksional dalam ruang demokrasi liberal yang semakin kental ini menyebabkan tersingkirnya rakyat di dalam hak-hak mereka bernegara. Kemudian orang terus membicarakan modus-modus cabang-cabangnya. Yang kalau saya mengatakan kalau dia di ruang pemilu atau election itu namanya mencuri, karena kalau curang itu tidak jelas, bias, dia curang pada konstitusi, sistem, aturan dan lain-lain. Kemudian hasilnya adalah modus mencuri suara rakyat. Dalam berbagai kesempatan saya sudah menegaskan, politik cawe-cawe yang diperkenalkan Jokowi itu sebenarnya tersirat pesan yang kuat adalah modus kejahatan untuk mencuri suara rakyat. Karena cawe-cawe untuk apa? Berarti untuk mencuri suara rakyat. Nah, mencuri suara rakyat yang diperkenalkan oleh Jokowi dengan nama lembutnya politik cawe-cawe, ini satu kejahatan yang jauh lebih hina dari orang mencuri ayam di kampung. Prinsipnya sama. Tapi kalau orang mencuri ayam kan bisa dipidana, masuk penjara. Nah, bagaimana Presiden memperkenalkan modus kejahatan politik cawe-cawe? Tersirat adalah pencuri suara rakyat, dibiarkan. Saya melihat akumulasi dan kecemasan masyarakat itu sudah mengarah ke beberapa orang saja sebagai aktor di balik kecurangan ini kan. Misal mereka mengatakan pendapat-pendapat yang muncul di media sosial. Sebenarnya ada 5 orang yang menonjol dalam kecurangan demokrasi atau politik, yaitu Jokowi, istrinya, adik iparnya, kemudian 2 putranya. Berputar-putar hari-hari ini, berbagai berita memperlihatkan secara utuh. Semakin terang dan jelas, demokrasi yang mesti didistribusikan dalam hak kebebasan berpendapat jutaan rakyat disandra seolah-olah oleh satu kelompok keluarga kecil. Tinggal bagaimana sikap moral dari semua kekuatan pencinta NKRI ini bangkit dan sadar. Jangan lagi kita terlalu jauh mendefinisikan pencuri suara rakyat atau kecurangan. Tapi aktor itu sudah ada di depan mata. Dan mereka menghasilkan daya rusak kecurangan dalam bernegara yang sangat luar biasa. Menimbulkan petaka
dalam kehidupan bernegara, rubuhnya marwah konstitusi MK. Itu satu mahakarya dari politik kecurangan yang dihasilkan oleh dinasti politik Jokowi. Jadi kalau abang datanya apakah sudah terjadi, dari mana asal muasal, seperti itulah perjalanannya. Nah, diperlukan sikap. Saat ini saya kira rakyat melihat secara utuh dan terang semua pertunjukan kejahatan yang terjadi di pusat kekuasaan, maka diperlukan kebangkitan solidaritas. Harus membuang ego, membuang semua diskusi-diskusi yang panjang, kajian-kajian yang terlalu bias, fokus kepada menyatukan seluruh elemen bangsa, berdiri dalam satu kekuatan nasional untuk menghentikan negara tidak boleh dicurangi oleh satu praktek politik dinasti yang diperkenalkan oleh Jokowi dengan nama barunya politik cawe-cawe yang korbannya sekarang berjatuhan di mana-mana. Orang belum coblos TPS-nya sudah ada kertas suara yang dicoblos, alat-alat negara dimobilisasi, oknum-oknum bekerja liar untuk kepentingan 5 orang ini kan, dan partai-partai tersandra. Jadi ini satu pertunjukan drama politik yang sangat gelap, di ruang yang sangat senyap, di gorong-gorong yang menakutkan. Harus dihentikan. Jadi kalau suara-suara yang muncul dari para tokoh nasional menggulirkan solusi bahwa penghentian kecurangan itu adalah dengan memakzulkan Presiden Jokowi, saya kira itu solusi yang agak susah untuk dihindari. Karena memang orang bersepakat ikan itu busukan dari kepala. Kalau kepalanya bermasalah ya dipotong itu kepalanya supaya badan-badan ikan sampai ke ekor itu tidak. Sebenarnya yang dikhawatirkan akibat dari kecurangan itu apakah sekedar dia memenangkan dengan curang, atau yang berbahaya adalah kekuasaan yang hasil kecurangan itu akan melakukan kebijakan yang sangat lebih berbahaya bagi Indonesia. Jadi tadi saya petakan ada 2 prinsip ya. Kalau saya mungkin kalau salah dikoreksi. Kecurangan dalam bernegara itu terjadi dalam praktik kekuasaan 9 tahun Jokowi. Macam-macam di sana. Curang terhadap kebijakan, curang terhadap rakyat, ulama-ulama didiskriminasi, terjadi kriminalisasi, berbagai kekacauan, utang luar negeri, perampokan sumber ikan alam. Ini adalah kecurangan. Yang dalam bahasa rakyat itu mencuri. Kekuasaan menggunakan kewenangan dengan melakukan pencurian terhadap hak-hak rakyat. Kemudian muncul namanya election atau pemilu. Ini cuma satu ruang saja yang kemudian orang bertengkar soal kecurangan yang didefinisikan sederhana. Alat-alat negara terlibat, manipulasi suara, upgrade suara dan lain-lain. Itu hanya teknis. Tetapi 9 tahun perjalanan kekuasaan Jokowi itu adalah satu praktek politik kekuasaan yang sangat curang. Maka dia menghasilkan pemilu dengan ruang yang sangat curang. Dan hari ini Presiden Jokowi lewat modus politik cawe-cawe memandu kejahatan mencuri uang negara suara itu dengan istilah yang diperhalus politik cawe-cawe atau kecurangan. Nah, sekarang kan banyak dibicarakan. Maka sebenarnya kita tidak usah lagi mengulas soal teknis. Adres-adres itu sangat jelas. Pertanyaan mendasar, apakah ini dibiarkan atau dicegah? Para tokoh nasional berkumpul menyuarakan itu dengan cerdas bahwa cara penghentian laju kerusakan yang ditimbulkan oleh kecurangan bernegara, kecurangan menuju proses pemilu hanya ada satu jalan, memakzulkan Jokowi. Kemudian ada satu kelompok yang mengatakan kalau tidak bisa dimakzulkan, dorong kesadaran moral yang tersisa dari Jokowi untuk dia mengambil posisi cuti dari kekuasaan. Artinya pemakzulan itu adalah untuk menghentikan kecurangan tadi. Itu solusi jenius, solusi terbaik dan tidak bisa dihindari. Karena kita akan mengkonfirmasi itu kepada semua yang bertarung di ruang demokrasi hari ini. Partai mana yang bisa menjamin pemilu tidak curang? Calon presiden siapa yang bisa menjamin pemilu tidak curang? Karena jawaban itu tidak ada, maka sebenarnya isu memakzulkan Jokowi atau meminta Jokowi cuti agar pemilu tidak ditunggangi oleh kecurangan itu solusi yang tepat.